Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmatnya lah jamaah sekalian kita masih mendapatkan berbagai macam kemudahan, anugerah dan segala kenikmatan yang mudah-mudahan itu semua semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir dari ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, di mana pada pertemuan yang terakhir jamaah sekalian kita sampai di surah Abasa, dan akan kita lanjutkan pada surah berikutnya, surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ya, surah An-Nazi'at jamaah sekalian disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa surat ini termasuk surah Makkiyah. Surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Penamaannya mengambil dari ayat yang pertama, Wan Nazi'at, ya, sehingga disebut surah An-Nazi'at. Ya, dalam tafsir Syekh Utsaimin rahimahullah taala disebutkan tentang tafsir ayat yang pertama jamaah sekalian. Ya, Wan Nazi'ati gharqa, kata beliau, yakni al-malaikah al-muwakkalah biqabdi arwahil kuffar. Ya, jadi ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini ya, sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah demi malaikat-malaikatnya, tapi secara spesifik kepada malaikat yang mencabut nyawa. Ayat yang pertama berkaitan dengan malaikat-malaikat yang mencabut dengan keras. Ayat yang kedua berkaitan dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ya, kenapa kok ada yang dicabut dengan keras, ada yang lemah lembut jamaah sekalian? Ini tentu kembalinya kepada diri hamba tersebut. Apakah dia orang yang beriman, orang yang bertakwa, ataukah sebaliknya, orang yang ingkar, orang yang tidak beriman, sehingga mengakibatkan dicabutnya nyawanya dengan keras. Ya, dikata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, suara saya jelas Bapak sekalian? Jelas ya? Al-malaikah, yaitu para malaikat yang diwakilkan, ditugaskan mencabut ruh-ruhnya orang-orang yang enggak beriman. Ya, ini ayat yang pertama. Wan nazi'at, demi para malaikat-malaikat yang mencabut nyawa gharqa, dengan kerasnya. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan kerasnya. Ya. Jadi malaikat tersebut ditugaskan untuk mencabut ruh-ruhnya orang-orang yang tidak beriman. Dicabutnya dengan apa? Gharqa, dengan keadaan naz'an bisyiddah, ya, dengan tarikan yang kuat, dengan tarikan yang keras. Apa yang ditarik? Nyawa. Ya, di diri kita ada nyawa jamaah sekalian, yang ini adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu nyawa kita di mana, pastinya ada dalam tubuh kita. Ya, di bagian yang mana Allah yang maha
tahu, ya teknologi juga tidak bisa menyingkap keadaan roh tadi, tapi pastinya ada. Kalau tidak ada, kita sudah berpindah alam, dari alam dunia ke alam akhirat. Kalau masih hidup berarti nyawanya masih ada. Nah, nyawa tersebut akan ada masanya dicabut. Kenapa kok dicabut? Supaya meninggal. Kenapa kok meninggal jamaah sekalian? Sudah selesai batas waktu hidupnya di dunia. Berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Nah, ini mencakup semua manusia, ya, baik dia beriman, tidak beriman, ya, anak kecil, orang dewasa, siap, tidak siap, semuanya pasti yang mendapatkan yang namanya al-maut. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, kematian itu jamaah sekalian sudah maktub, ya, sudah tercatat. Sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Sudah tercatat sebelum kita lahir. Coba bayangkan, ya, sebelum kita lahir itu sudah dicatat ajalnya. Waktu kita di janin, ya, perut ibu kita, belum lahir, ya, sudah dicatat kapan meninggalnya. Sehingga di sini kita tinggal mempercayai, mengimani, kemudian menyiapkan, ya, bagaimana caranya supaya ketika wafat itu dalam keadaan husnul khatimah. Ya, adapun kapannya tidak tahu. Wallahu a'lam, ya, kita tentu berharap umur yang panjang, umur yang barokah. Nah, karena umur ini sudah ditentukan jamaah sekalian, maka malaikat yang mencabut tersebut itu tidak tanya kepada orangnya, apakah kamu sudah siap atau belum, tidak tanya. Sudah nikah apa belum, tidak tanya. Sudah kerja apa belum, tidak tanya. Apakah sudah, ya, mau apa enggak, tidak ditanya. Pokoknya diperintah datang, ya, diperintah oleh Allah datang malaikat tersebut. Kalau belum diperintah nggak datang, ya, la yuqaddam wa la yuakhir, ya, tidak dimajukan, tidak diundur, ya, walaupun dia sakit keras, kalau masih panjang umurnya sembuh coba sekalian. Walaupun sehat, kalau malaikat tersebut sudah diperintah datang, wafat. Ya, itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau tidak mau kita pasti akan menjalaninya. Tapi seorang mukmin jamaah sekalian tidak perlu terlalu khawatir yang berlebihan. Yang penting dia menyiapkan dirinya. Ya, dia menyiapkan dirinya dengan iman, dengan takwa, dengan taqarrub, dengan amal soleh. Fa insyaallah taala dimudahkan. Ya, yang perlu takut sekali itu orang yang bermaksiat, orang yang berbuat dosa, orang yang enggak beriman, ini harus takut. Karena dia akan merasakan sesuatu yang sangat keras sekali dicabut oleh malaikat dengan kerasnya gharqa, ya, dicabut nyawanya dengan amat keras. Disebutkan dalam hadis yang panjang riwayat Al-Bara bin Azib, orang yang beriman itu ketika mau dicabut itu ada malaikat yang memberikan kabar berita gembira, yaitu malaikat rahmat memberikan kabar, ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Ya, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Ya, jadi orang yang wafatnya dalam kebaikan itu sebelum dicabut ada malaikat rahmat yang ngasih apa? Kabar gembira. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Ya, sebaliknya kalau dia tidak beriman disebut ayyatuha an-nafs al-khabithah. Wahai jiwa yang buruk, ya, disapa dengan sapaan yang buruk, ya, yang tidak baik karena dulunya dia enggak beriman. Ya, tentu kita berharap sama sekalian dan berusaha semoga ketika diwafatkan kita disapa oleh malaikat rahmat sebelum dicabut oleh malaikat maut. Nah, kemudian dijelaskan dalam beberapa keterangan bahwasanya orang yang wafatnya dalam keadaan kebaikan itu ada tanda-tandanya. Di antaranya yang pertama, dimudahkan untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Ya, ini berdasar hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Karena itu dituntunkan orang yang berada di sekitar orang yang mau wafat tadi untuk mentalkinkan, membimbingnya mengucap kalimat la ilaha illallah. Ya, beliau bersabda, laqinu ala mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah,
bimbinglah orang-orang yang akan wafat di antara kalian untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Kalau dimudahkan, fa insyaallah taala ini alamat dia diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tanda yang kedua yaitu ketika wafat, ya orang tersebut dalam keadaan beramal soleh, ya dalam keadaan sholat, dalam keadaan bersujud, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan bersodakoh, dalam keadaan berpuasa, ya ketika hari dia berpuasa diwafatkan, ketika azan, ya dia wafat, ya maka ini insya Allah termasuk wafat dalam keadaan kebaikan. Ya di antara contoh yang wafat ketika azan yaitu Bapak Jamil, ya yang di Temenggungan, Haris Munandar sama sekalian. Itu wafatnya waktu azan, ya. Ketika selesai mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu hayya ala, lalu beliau jatuh dan wafat. Ya, ini barangkali satu-satunya yang saya temukan dalam sejarah wafat waktu azan. Ya. Atau secara umum, ya dalam amal soleh, maka insya Allah ini termasuk tanda husnul khatimah. Ya. Tanda yang ketiga jamaah sekalian yaitu dahi orang yang beriman itu berkeringat ketika wafatnya. Ya, mautul mukmin bi'araqi al-jabin, ya, wafatnya orang yang beriman itu dengan dahi yang berkeringat. Ini tidak mutlak, ya, salah satu tanda. Kalau seandainya tidak berkeringat, insya Allah husnul khatimah. Kalau sudah didapatkan tanda yang pertama atau tanda yang kedua. Seandainya dia berkeringat dahinya, maka ini salah satu tanda husnul khatimah berdasar hadis tadi, mautul mukmin bi'araqi al-jabin. Ya, ada ulama yang menafsirkan bisa jadi karena beratnya saat sebelum wafat sehingga berkeringat. Ada juga yang menafsirkan bisa jadi menunjukkan amal-amal solehnya yang begitu banyak ketika di dunianya. Letihnya dia dalam beribadah, banyaknya takarrubnya, digambarkan dahinya berkeringat. Ini tafsiran ulama. Ini sekali lagi tidak mutlak. Kalau didapatkan, ini insya Allah salah satu tanda husnul khatimah. Baik. Wan nazi'ati gharqa, ya, jadi ini lebih kepada para malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa orang-orang yang kafir dengan naz'an bisyiddah, ya, dengan tarikan yang sangat kuat. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, jamaah sekalian, menukil dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq, Sa'id Ibnu Jubair, Abu Saleh, Abu Duha, dan As-Suddi, makna an-nazi'ati gharqa yaitu para malaikat. Ya, jadi para malaikat. Ya'nuna hina tanzi arwah bani Adam. Ya, jadi para malaikat-malaikat yang mencabut nyawa anak Adam. Faminhum man ta'khudhu ruhahu bi'usrin, ya. Jadi ada anak Adam itu, ada manusia dicabut nyawanya dengan berat, ya, dengan susah payah. Fatughriqu fi naz'iha, ya, sehingga sangat keras sekali dalam mencabutnya. Ya, kita berlindung dari kematian yang seperti ini jamaah sekalian. Jadi nyawanya begitu susah untuk dikeluarkan, dicabut dengan keras, wal iyadzubillah. Nah, kemudian ada yang kedua, ada yang ta'khudhu ruhahu bisuhulah, yang dicabut nyawanya itu dengan kemudahan, dengan suhulah, dengan kelembutan. Ya, dan inilah yang dimaksud ayat yang kedua, wan nasyitati nashta. Coba perhatikan ayat yang kedua, wan nasyitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ya, wan nasyitati nashta. Ya, ini tentunya kepada orang-orang yang beriman, ya, orang yang beramal soleh, insya Allah Ta'ala dimudahkan ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dijelaskan dalam tafsir Syekh Utsaimin rahimahullah Ta'ala, yakni al-malaika al-muwakkala biqabdi al-arwahil mu'minin, ya, tansituha naston, ya, ay tasulluha birifqin kal unsyutah. Ya, jadi dicabutnya itu dengan cabutan yang lembut, ya. Kemudian ditafsirkan al-unsyutah itu adalah ar-rabat, ya, sebuah ikatan, ya, atau yang semisalnya. Kemudian ketika ditarik ikatan tersebut dengan halus, dengan lembut, inilah keadaan orang-orang yang diwafatkan dengan kelembutan. Wan nasyitati nashta.
Ya, intinya dicabut dengan sur'ah wa bisuhulah. Malaikat. Ya, malaikat itu makhluk yang gaib, tidak kita lihat, diciptakan oleh Allah SWT dari nur, ya, dari cahaya. Kemudian malaikat itu memiliki sayap-sayap yang dengannya mereka bisa terbang. Ada yang 2 sayapnya, ada yang 3, ada yang 4, ada yang banyak sekali, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jumlah sayapnya adalah 600 sayap. Malaikat tidak pernah berbuat dosa, ya, karena mereka tidak punya hawa nafsu, ya, tidak punya hawa nafsu, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mentaati perintahnya, tidak pernah sekalipun bermaksiat. Nah, ya, sampai di situ ya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ya. Jadi mereka adalah para malaikat. Coba kita lihat di tafsir yang satu lagi, tafsir Syekh Utsaimin. Wasabihati sabha, jamaah sekalian. Kata beliau, mereka adalah para malaikat yang bertasbih. Ya. Tusabbih bi amrillah. Ya, maksudnya di sini tusri' fihi, ya, melakukan dengan cepat perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintah, sami'na wa ata'na. Jadi para malaikat yang melakukan dengan segera apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana cepatnya orang yang berada di dalam air, ya, sebagaimana cepatnya orang yang berenang di dalam air, ya, artinya begitu cepat, tidak sama sekali menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh beliau, oleh Syekh Utsaimin, sahabat sekalian, bahwasanya al-malaika aqwa minal jin, ya. Jadi para malaikat itu lebih kuat daripada jin. Para malaikat lebih kuat daripada jin. Wal jin aqwa minal bashar. Jin lebih kuat daripada manusia. Lebih kuat jin daripada manusia, malaikat lebih kuat daripada jin. Ya. Baik, insyaallah demikian. Kemudian di ayat selanjutnya, jamaah sekalian, ayat yang keempat, fassabiqati sabqa. Ya, fassabiqati sabqa, ya, terjemahnya, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencangnya. Ya. Dikatakan dalam tafsir Ruya, ya, diriwayatkan dari Ali dan Masruq dan juga Mujahid dan Abi Shalih dan juga Al-Hasan Al-Basri, yakni al-malaikah, ya. Jadi dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dicukupkan mereka adalah para malaikat, ya, fassabiqati sabqa. Coba kita lihat di tafsir yang satu lagi, ya, fassabiqati sabqa aidan hiyal malaika tasbiq ila amrillah azza wa jalla. Mereka juga para malaikat yang bersegera untuk menuju perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fassabiqati sabqa. Ya. Siapa mereka tidak disebutkan, ya, nama-nama secara khususnya tidak disebutkan, tapi mereka disifati dengan cepat, ya, fassabiqati sabqa. Ya, di antara ayat yang berkaitan surah Al-Anbiya 19 sampai 20. Ya, 19 sampai 20 Allah berfirman, wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Ya, dan di sisi Allah ada makhluk yang mereka itu tidak menyombongkan dirinya dari ibadah kepada Allah, wa la yastahsirun, mereka juga tidak pernah letih, tidak pernah merasa jemu untuk selalu ibadah. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Ya, mereka selalu tasbih malam dan siang, tidak pernah henti-hentinya. Ya. Fahum sabbaquna ila amrillahi azza wa jalla. Ya, jadi para malaikat-malaikat tersebut yang disifati dengan fassabiqati sabqa, mereka itu bersegera menuju perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita tiru, ya, jamaah sekalian. Selalu yasbiqun, ya, selalu bersegera menuju amal-amal soleh. Ya, jadi hamba yang cerdas, jamaah sekalian, hamba yang beriman, yang banyak taqarrub, dia itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan begitu semangatnya dan tidak menunda-nunda hal tersebut. Ini sifat malaikat, ya, selalu bersegera menuju amal-amal kebaikan. La ya'sunahu ma amarahum, ya, mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan.
Tidak pernah bermaksiat di sini maksudnya tidak pernah durhaka, tidak pernah tidak melaksanakan, ya pasti melaksanakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, ya mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di ayat selanjutnya, fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Dijelaskan dalam tafsir hamba sekalian, ya, tentang ayat yang mulia ini menukil dari ya Ali dan juga Mujahid dan juga Atha, Abu Shalih, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi bin Anas dan juga Imam As-Suddi, hiyal malaikah, mereka juga para malaikat, ya. Jadi tafsiran dalam Ibnu Katsir, fal mudabbirati amra juga para malaikat juga. Mereka adalah para malaikat. Ya, ditambahkan oleh Al-Hasan, ya, insyaallah Al-Hasan Al-Basri, tudabbirul amra minas sama, ya, mereka mengatur urusan langit menuju bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya malaikat Mikail, ya, malaikat Mikail yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan dan juga tumbuh-tumbuhan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam tafsir yang satu lagi disebutkan fal mudabbirati amra atau wasfun lil malaikah tudabbirul amr, ya, wa huwa wahid al umur, yakni umurullah azza wa jalla laha malaikah tudabbiruha ala hasabi amri. Ya, jadi ibaratnya itu pelaksana perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah yang memerintahkan, Allah yang maha mengatur. Nah, yang melaksanakan tadi ada malaikat-malaikat yang ditugaskan. Jelas saja, fal mudabbirati amra. Jadi tergantung perintah Allah apa, itu malaikat yang melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan. Dicontohkan fa Jibril muwakkal bil wahyi. Ya, diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu malaikat Jibril alaihi salam. Ya, kepada para nabi, para rasul, malaikat Jibril alaihi salam. Ya, beliau disifati dengan aminus sama, ya, kepercayaannya penduduk langit, malaikat Jibril alaihissalam. Ya, jadi pemimpinnya para malaikat, ya, bahkan kepercayaannya penduduk langit, malaikat Jibril alaihissalam. Kalau ada khabar apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, Allah biasanya menyampaikan kepada malaikat Jibril. Ya, jadi tidak hanya wahyu dalam kitab-kitab samawi, tapi termasuk apa yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, Allah sampaikan kepada penduduk langit. Misalnya kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah sampaikan kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada penduduk langit. Allah murka kepada seorang hamba, Allah sampaikan kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada penduduk langit. Ya, jadi malaikat Jibril penyampai wahyu dan juga khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada malaikat Israfil, ya, kata Syekh Utsaimin, malaikat Israfil yang ditugaskan muwakkal binafkhi asur. Ya, ditugaskan apa? Meniup sangkakala. Ya, ini tugasnya belum dilakukan karena belum terjadi, tapi sudah siap. Ya, disebutkan dalam hadis-hadis itu malaikat Israfil sudah siap dengan sangkakala yang akan ditiupnya, nunggu perintah. Ketika diperintahkan langsung akan ditiup sangkakala tersebut. Kapan terjadinya? Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Sekali ditiup jamaah sekalian, hancurlah alam semesta ini. Dan tiupan yang kedua menandakan bangkitnya seluruh manusia dari alam kuburnya. Yang ketiga, malaikat Mikail. Ya, malaikat Mikail muwakkal bil qatar wa bil matar wan nabat. Diberikan tugas berkaitan dengan al-matar, ya, hujan, an-nabat, tumbuh-tumbuhan. Ya, yang menurunkan hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diberikan tugas malaikat Mikail. Yang menumbuhkan tumbuhan, menciptakan pepohonan, Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diberikan tugas di sini malaikat Mikail. Yang keempat, malaikat maut. Ya, yang kita sebut dengan malaikat Israel, ya. Tapi kalau bahasa-bahasa hadis itu lebih kepada malaikat maut.
malaikat maut. Ya, tidak disebutkan Israil tapi malaikat maut. Yang ditugaskan muwakkal bil arwah, ya, ditugaskan mencabut nyawa-nyawa, roh-rohnya manusia. Ya, jadi semua pasti akan mengalami kematian sahabat sekalian, dan nanti di akhirat kematian itu sendiri akan disembelih. Kematian itu sendiri akan dihadirkan, diserupakan dengan apa? Seekor kambing. Seekor kambing gibas kemudian disembelih sebagai tanda tidak ada kematian lagi. Selama orang itu hidup, kemudian hewan itu hidup, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, nanti kematian itu sendiri dijadikan di akhirat, dibentukkan sebagai bentuk seekor kambing yang disembelih sebagai tanda tidak ada kematian lagi selama-lamanya. Yang keempat, malaikat Malik muwakkal bin nar. Malaikat Malik, ya, penjaga neraka. Ya, sampai penghuni neraka itu bilang, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, sudah kami dimatikan saja. Ya, kata penghuni neraka, karena mereka tidak kuat dengan azab yang pedih, mereka bilang kepada malaikat Malik, wahai Malik, sampaikan kepada Tuhanmu, kepada Allah, kami dimatikan saja. Ya, seperti itu, ya. Jadi azab neraka yang begitu keras, ya, ternyata ada penjaga di neraka, yaitu malaikat Malik dan malaikat-malaikat yang lain. Kemudian ada juga yang diberikan tugas di surga. Tentu malaikat yang di surga menyampaikan dengan kelembutan sapaan yang indah kepada ahli surga. Kemudian ada malaikat wa anil yamini wa anis shimali qa'id, ya, malaikat yang ada di sisi kanan dan di sisi kiri kita. Yang sifatnya apa? Raqibun atid. Ya, jadi Raqibun atid itu bukan namanya tapi sifatnya. Raqibun atid yang selalu mengawasi dan selalu mencatat. Ya, Raqibun atid di sisi kanan dan di sisi kiri kita. Kemudian ada malaikat-malaikat yang diberikan tugas memelihara amalan anak Adam. Ya. Kemudian ada juga malaikat yang memikul arsy. Ada berapa malaikat? 8 malaikat, ya, memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang di liang lahat, ketika seorang hamba dimasukkan ke liang lahat, ada 2 malaikat yang akan datang. Saya ulangi, ada 2 malaikat yang tugasnya menanyakan kepada orang yang baru dimakamkan untuk menanyakan 3 perkara. Ya, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyyuk. Ya, kita menyebutnya malaikat mungkar dan nakir, tapi kalau bahasa hadis 2 malaikat, ya, tanpa disebut namanya, 2 malaikat. Ini ada dan kita imani keberadaannya. Kapan datangnya? Ketika ada jenazah yang dimasukkan ke liang lahat, kemudian keluarganya, handai tolannya sudah pulang, datang 2 malaikat tersebut. Ya, ini malaikat-malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak malaikat yang kita mungkin tidak tahu namanya. Ya, ada yang ke Baitul Ma'mur, ya, Baitul Ma'mur itu lurus dengan Ka'bah jamaah sekalian di atas langit. Ya, itu dimasuki oleh malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat setiap harinya. Ya, coba bayangkan 70.000 malaikat setiap harinya masuk ke Baitul Ma'mur ibadah dan tidak keluar lagi. Besoknya masuk lagi 70.000, besoknya 70.000, dan begitu banyak para malaikat-malaikat tersebut. Insya Allah demikian, ya. Ini pembahasan tersendiri masalah malaikat, tapi ini kita sampaikan karena berkaitan dengan ayat-ayat yang pertama dalam An-Nazi'at. Baik, lanjutannya ayat yang keempat jemaah sekalian. Yauma tarjufur rajifah. Yauma, pada hari, tarjuf ar-rajifah. Ya, pada hari ketika tiupan yang pertama itu menggoncangkan alam. Kapan ini jemaah sekalian? Ketika terjadinya hari kiamat, yaumul qiyamah. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, menukil dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksudkan dengan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ya, ketujuhnya tatsba'u harradifah, akan diikuti, ya, tiupan yang pertama itu dengan tiupan yang kedua. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu adalah nafkhatan, 2 tiupan. Tiupan sangkakala al-ula wa tsaniyah. Tiupan yang pertama,
tiupan yang kedua. Ya, ini juga dikatakan oleh Imam Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dhahhak dan yang lainnya. Ya. Kemudian Imam Mujahid mengatakan, adapun yang pertama, tiupan yang pertama itu adalah yauma tarjufur rajifah, ayat yang ke-6-nya. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-14, yauma tarjuful ardu wal jibal. Yauma tarjuful ardu wal jibal. Ya, coba kita lihat ayat-ayat yang disebutkan di sini, Al-Muzammil ayat yang ke-14 sama sekalian. Ya, ini ya. Jadi ayat yang berkaitan surah Al-Muzammil ayat yang ke-14. Yauma tarjuful ard wal jibal wa kanatil jibalu kathibam mahila. Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan. Ya, di hari kiamat. Dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang bertebarang, yang berterbangan. Ya. Ini keadaan yang sangat dahsyat sekali, bagaimana bumi dan gunung-gunung bergoncangan semuanya. Ya, semua bumi, tidak hanya satu daerah, semua bumi seluruhnya dan semua gunung bergoncangan. Ya. Kemudian di ayat yang lain jamaah sekalian, Imam Ibnu Katsir membawakan di sini dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-14. Al-Haqqah ayat yang ke-14. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa humilatil ardu wal jibal fadukkata dakkata wahidah. Nah, ini ya ayatnya dari 13 dulu. Fa idza nufikha fis-sur, maka apabila sangkakala ditiup nafkhatan wahidah, sekali tiupan. Wa humilatil ardu wal jibal, maka diangkatlah bumi, wal jibal dan juga gunung-gunung. Faduk kata dak kata wahidah, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Apa yang dibenturkan? Antara bumi dengan gunung. Ya, gunung di bumi. Di sini dibenturkan antara gunung dengan bumi. Ya. Fayauma idzin waqa'atil waqiah, maka di hari itulah terjadinya hari kiamat. Wan syaqqatis sama, langit terbelah. Fahiya yauma idzin wahiyah, maka langit ketika itu menjadi lemah. Yang tadinya kuat, kokoh, dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala dan langit tersebut menjadi lemah. Ya, ini dalam surah Al-Haqqah jemaah sekalian ayat 13, 14, 15 dan 16. Nah, ya, ini kenapa disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir? Karena berkaitan dengan ayat yang ke-7 dan ke-8. Ya, ayat yang ke-6 dan ke-7. Yauma tarjufur rajifah. Pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tadi ayat yang berkaitan Al-Muzammil 14, kemudian Al-Haqqah ayat yang ke-13, 14, 15 dan 16. Tatba'uhar radifah, diikuti dengan tiupan yang kedua. Ya, artinya setelah tiupan yang pertama akan ada tiupan yang kedua. Ya, kata beliau jemaah sekalian, sampai di situ ya. Kemudian ayat yang berikutnya, qulubu yauma idzin wajifah. Ya, kalau di tajwid qulubu yauma idzin wajifah. Ya, hati-hati. Qulub, ya hati-hati. Yauma idzin, pada hari itu, wajifah, sangat takut. Takut jemaah sekalian. Qulubu yauma idzin wajifah. Hati-hati pada hari itu menjadi takut. Apa maksudnya? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud dari wajifah adalah khaifah. Jadi khaifah itu takut. Ya, wajifah tafsirannya khaifah. Khaifah itu takut. Ya. Kenapa takut jemaah sekalian? Karena dahsyatnya yaumul qiyamah. Dahsyatnya hari kiamat yang semua pasti akan mengalaminya. Ya. Absaruha khasyiah. Ya, ayat yang berikutnya, absaruha, pandangan manusia ketika itu khasyiah, dalam keadaan khusyuk. Ya, di sini terjemahnya tunduk. Pandangan manusia ketika itu dalam keadaan tunduk.
ay absaru ashabiha dzalilah haqirah mimma ayanat minal ahwal. Ya, jadi keadaan pandangan ketika itu dalam keadaan hina, ya, dalam keadaan dzalilah haqirah, ya, sama artinya dalam keadaan hina, mimma ayanat minal ahwal, ya, dari apa yang disaksikan, ya, berupa kedahsyatan di hari kiamat tersebut. Kemudian di ayat selanjutnya, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Ya, ayat yang ke-10, 11, 12, ya, ini berkaitan dengan orang-orang yang enggak beriman. Ya, jadi orang-orang yang kafir, yang enggak beriman, itu mereka bilang, yaqulun a inna, apakah kita lamardudun, akan dikembalikan, fil hafirah, kepada kehidupan yang semula. Ini orang yang enggak beriman akan adanya hari berbangkit. Ya, orang yang enggak beriman akan adanya hari pembalasan. Mereka bilang, apa mungkin kami akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Maksudnya, setelah kami berkalang tanah, apakah kami akan hidup lagi? Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Ya, apakah akan dibangkitkan juga apabila tulang belulang kami telah menjadi hancur? Ya, jadi orang yang enggak beriman itu enggak mengingkari bahwasanya tulang mereka bakal hancur, bakal berkalang tanah. Tapi yang mereka ingkari apa? Hari berbangkitnya. Ya, kita orang yang beriman mengimani, meyakini adanya hari berbangkit, bahwasanya Allah Maha mampu membangkitkan hamba-hambanya. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Yang mereka mengatakan yang demikian itu adalah pengembalian yang merugikan. Ya, maksudnya mereka nggak ada gunanya, di manusia dihidupkan lagi, sudah berkalang tanah, nggak mungkin dihidupkan dan nggak ada gunanya. Ini orang yang nggak beriman seperti itu. Nah, apa kata Imam Ibnu Katsir penafsiran ayat ini, jamaah sekalian? Ya, kata beliau, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Ya, di sini maksudnya orang-orang musyrikin Quraisy yang tidak beriman. Mereka mengatakan, dan juga orang-orang yang kafir secara umum, yastab'iduna wuqu'al ba'ts. Ya, mereka merasa tidak mungkin akan terjadinya hari berbangkit. Ba'dal masiri ilal hafirah. Ya, setelah mereka melalui alam kubur. Ya, alam yang mana menghancurkan diri mereka, tulang belulang. Ya, bagaimana mungkin akan dibangkitkan? Ya. Wa ba'da tamazzuqi ajsadihim, ya, dan juga setelah jasad-jasad mereka menjadi hancur, ya, mereka merasa mustahil untuk diciptakan kembali. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, ya, wa quri'a nakhirah. Ya, jadi ada di sini masalah qiraah, ya. Kalau ayat yang ke-11, ya, ini kan kita bacanya pendek, ya, nunnya nakhirah. Nakhirah. Itu ada riwayat yang lain menjelaskan bacaannya nakhirah. Nakhirah. Tapi tentu yang di mushaf pendek, ya, nakhirah. Ya. Berkata Ibnu Abbas dan juga Mujahid dan juga Qatadah, ai baliyah, ya, maksudnya baliyah itu hancur, ya, sudah berkalang tanah, sudah jadi tulang belulang, hancur. Ya. Ini terjemahnya sudah benar di sini. Ya, ketika tulang belulang kami sudah apa? Hancur lumat. Ya. Wa huwa al-'azmu idza baliya wa dakhalat ar-rihu fiha. Ya, jadi sudah hancur tulang. Ya, jadi seluruh jasad manusia itu hancur berkalang tanah kecuali satu. Apa jemaah sekalian? Tulang ekor. Ya, dari situlah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia jasadnya akan berkalang tanah kecuali para nabi dan para rasul. Ya, para nabi, para rasul jasadnya utuh. Para nabi, para rasul jasadnya utuh, ya, tidak termakan oleh bumi. Ya. Adapun secara keumuman manusia, maka mereka hancur jasadnya dan berkalang tanah. Hidup di alam yang berbeda. Ya. Semuanya hidup di alam yang berbeda, yaitu di alam barzakh. Tapi secara jasad yang utuh para nabi dan para rasul. Nah, karena Allah mengharamkan, ya, bumi memakan jasad para nabi dan para rasul. Nah,
Ya. Kemudian tentang ayatil kaidzam karratun khosirah, ya, yang demikian itu pengembalian yang rugi, maksudnya nggak ada guna yang dibangkitkan. Ya, ini kata Mujahid sama sekalian. Saya ulangi dari Muhammad bin Ka'ab, berkata orang-orang Quraisy yang nggak beriman, la in ahyanallahu ba'da an namut la nakhsaranna. Seandainya Allah bangkitkan kita, Allah hidupkan kita kembali setelah mati, maka kami akan rugi. Ya, maksudnya mereka nggak mengimani, juga merasa hal itu jauh sekali dan mereka tidak mempercayai. Ini orang yang nggak beriman. Ya, kita alhamdulillah sebagai orang yang beriman meyakini akan adanya hari berbangkit, akan adanya hari pembalasan, akan adanya yaumul hisab, akan terjadinya manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Kapan dibangkitkan? Setelah ditiup sangkakala yang kedua. Ya, jadi sangkakala yang pertama hancur alam semesta, sangkakala yang kedua dibangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya. Ini iman, keimanan yang mantap yang tidak ada keraguan padanya. Kemudian Allah jelaskan di ayat yang ke-13 sama sekalian, fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu, ya. Jadi hiya di sini kembali kepada pengembalian, zajratun wahidah. Satu kali tiupan saja. Maksudnya manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah bagi Allah membangkitkan. Dengan ditiup sangkakala yang kedua, manusia semuanya bangkit. Manusia semuanya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu padang yang disebut Ardul Mahsyar, padang mahsyar. Seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba mereka bangkit. Ya, bangkitnya bagaimana dijelaskan dalam hadis, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan belum dikhitan, dalam keadaan tidak berpakaian, berdiri menunggu putusan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat dalam tafsir dijelaskan jam berapa ini? Masuk waktu isya. Ya. Baik. Ya, jadi fa innama huwa amrun minallah. Ya, jadi ketentuan tersebut ditiupnya sangkakala adalah keputusan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika itu manusia dibangkitkan, yang turun, ya, mereka masing-masing memperhatikan, masing-masing akan menunggu saat mereka dihisab. Semuanya al-awwalun, manusia yang terdahulu, al-akhirun, manusia yang terakhir, semua akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dahulu ya jamaah sekalian sampai ayat yang ke-13 ya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bermanfaat untuk saya dan para jamaah sekalian. Semoga tadabbur kita menambah ya kesiapan kita untuk menghadapi hari esok yang lebih panjang. Kita kuatkan kita kuatkan iman kita, amal soleh kita istiqomahkan, dengan harapan kita dimudahkan meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.